Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmatnya dalam kondisi apapun juga kita. Maka oleh karena itu perbanyaklah kita mengucapkan alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hamba-hambanya musim-musim ketaatan. Waktu-waktu untuk ketaatan. Sehingga hamba-hambanya memperbanyak di dalam waktu-waktu itu amal-amal soleh. Mereka saling berpacu dalam melaksanakan amal soleh, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mampu memanfaatkan semaksimal mungkin dari musim-musim itu. Dan dia tidak membiarkan waktu-waktu tersebut berlalu begitu saja. Di antara musim-musim atau waktu-waktu ketaatan ini adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Insyaallah di dalam pertemuan kali ini, sehubungan kita berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, kita akan masuk ke dalam satu hari atau hari-hari atau waktu-waktu di mana keutamaan beramal soleh dipertingkatkan. Dalam rangka berilmu sebelum beramal, sangat tepat sekali kalau seandainya kita membicarakan permasalahan keutamaan Dzulhijjah dan amal-amal yang sunat yang bisa kita laksanakan selama hari-hari tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut dengan baik. 10 hari Dzulhijjah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hari-hari yang telah disaksikan oleh Nabi, yang telah dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah hari-hari yang utama di dalam hari-hari dunia. Ada satu hari yang utama, ada satu malam yang utama, ada malam-malam yang utama, ada hari-hari yang utama. Hari-hari yang utama adalah 10 hari
pada awal Ramadan, pada awal Dzulhijjah. Hari yang terbaik adalah Arafah. Malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Malam-malam yang terbaik adalah 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Di mana amal soleh kita pada hari-hari itu menjadi amalan yang afdal. Dan malahan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari yang 10 ini. Dan sebenarnya sumpah Allah untuk 10 hari ini sudah cukup menjadi memberikan penilaian terhadap hari-hari itu, bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang utama. Maka dimintalah kepada kita kaum muslimin, hamba Allah, untuk memaksimalkan pada hari-hari tersebut. Memperbanyak amal-amal saleh. Dan menyiapkan diri untuk menyambut hari-hari tersebut dengan sambutan yang baik dan betul-betul mengoptimalkan dirinya untuk menjalankan amal-amal soleh pada hari-hari tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa saja kita mempersiapkan diri untuk menjamu atau untuk menyambut kedatangan 10 hari Dzulhijjah. Merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh seorang muslim ketika dia ingin menghadapi bulan-bulan atau musim-musim ketaatan yang mulia secara umum. Terkhusus adalah 10 hari Dzulhijjah. Hendaklah dia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, at-taubatus shadiqah. Taubat yang jujur. Taubat yang tulus. Maka setiap muslim hendaklah dia menyambut musim-musim ketaatan secara umum dengan bertaubat kepada Allah dan berazam untuk bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut dan bertekad untuk rujuk kepada Allah, berinabah kepada Allah, karena di dalam taubat itu terdapat kebahagiaan bagi seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya wahai orang mukmin agar kalian la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keuntungan. Dalam surah An-Nur ayat 31. Taubat dengan lidah, dengan beristighfar. Taubat itu dengan hati, dengan lidah dan anggota tubuh. Bagaimana taubat itu? Dengan lidah, dengan beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali, ya, setiap hari. Maka dengan lidah, yakni dengan mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dengan hati, bertekad untuk tidak mengulangi. Azam, bertobat dengan anggota tubuh,
meninggalkan perbuatan tersebut. Maka ketika kita menghadapi musim-musim ketaatan, hendaklah kita mengkonsentrasikan diri kita lebih fokus pada taubat. Karena maksiat memiliki dampak. Apa dampaknya? Menghalangi seseorang atau terhalangnya seseorang yang bermaksiat itu dari ilmu. Dan terhalangnya seseorang yang bermaksiat itu untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, al-azmul jadu ala ightinami hadhil ayyam. Tekad yang serius untuk mengoptimalkan hari-hari ini. Jadi maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka seorang muslim hendaklah dia betul-betul haris. Hendaklah betul-betul dia memperhatikan bagaimana caranya dia bisa menyemarakkan hari-hari tersebut dengan amal-amal soleh dan perbuatan-perbuatan yang baik. Perkataan-perkataan yang baik. Siapa yang bertekad untuk terhadap sesuatu, maka Allah akan membantunya dan Allah akan memudahkan baginya seluruh pintu-pintu yang bisa membantunya untuk menyempurnakan amalan itu. Fa in azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau berazam, sudah tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi azam, tekad kita, jika kita sudah melihat satu perbuatan, di situ disokong oleh agama, oleh dalil-dalil bahwa itu adalah merupakan baik, bismillah, kita tekad. Jangan bimbang. Allah akan bantu. Keluar dari topik misalkan, seorang yang masih ragu untuk menikah atau tidak menikah. Ya. Sudah dia punya niat jelas, azam, tawakkal ala Allah. Kalau tidak, dia akan berlarut-larut. Siapa yang sudah bertekad, Allah akan membantunya dan Allah akan menyiapkan, memudahkan baginya pintu-pintu untuk yang bisa membantunya untuk menyempurnakan amalan tersebut. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan jujur dengannya. Pasti Allah akan membantu. Dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad fina, di atas kami, fina dalam kami, yakni dia berjihad betul-betul karena Allah. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami telah memberinya mereka hidayah terhadap jalan-jalan kami. Yang ketiga, al-bu'du 'anil ma'asi. Jauh dari maksiat. Sebagaimana ketaatan merupakan sebab atau kunci bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, begitu juga maksiat adalah penyebab atau faktor yang bisa menjauhkan seseorang dari Allah dan dia akan terusir dari rahmat Allah. Terkadang seseorang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Jika Anda adalah orang yang ingin berharap kuat mendapatkan pengampunan dari seluruh dosa, selamat dari api neraka, maka waspadalah diri kita, jauhilah diri kita dari terjerumusnya ke dalam maksiat pada hari-hari ini dan waktu-waktu yang lain. Siapa yang mengetahui apa yang akan dimintanya?
apa yang dicarinya, maka sesungguhnya akan mudah baginya untuk mengorbankan apa saja yang dimiliki. Ya. Siapa yang tahu akan nilai apa yang diambilnya, dia akan korbankan, mudah sekali baginya untuk mengorbankan apa yang dimiliki. Coba, seorang orang tua, dia tahu bagaimana nilai anaknya kalau sudah tamat kuliah, maka tidak segan-segan orang tua kita, ya, mencarikan uang untuk kita, karena dia tahu apa dan bagaimana nilai yang didapatkan dari apa yang diinginkannya. Maka, ya, man arafa ma yatlub hana alai kullama yabdhul. Siapa yang tahu nilai dari apa yang dicarinya, maka gampang baginya seluruh apa yang dikeluarkannya. Mudah, enggak ada beban. Karena dia tahu ada keuntungan. Makalah karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita betul-betul mengoptimalkan waktu kita untuk menyelaksanakan amal soleh pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil yang menunjukkan bahwa 10 hari Dzulhijjah itu adalah hari yang utama? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari itu. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan itu keagungan yang dijadikannya objek dalam bersumpah. Karena Allah yang Maha Agung, dia tidak akan bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Wal fajri walayalin ashr. Walayalil ashr. Yang dimaksud dengan ini adalah 10 Dzulhijjah. Ini adalah pendapat kebanyakan dari mufassirin. Ibnu Katsir dia mengatakan dalam tafsirnya, inilah yang lebih benar. Yang kedua, dia adalah hari-hari yang maklumat, yang terhitung, yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Qala ta'ala wadhkur ismallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surah Al-Hajj ayat 28. Sebutlah nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa bahimatil an'am, berupa binatang ternak. Maka mayoritas ulama berpendapat bahwa anna al-ayyamul ma'lumat, bahwa hari-hari yang terhitung itu dia adalah 10 hari Dzulhijjah. Di antara pendapatnya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensaksikan bahwa dia adalah hari-hari yang utama di dunia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, qala fadl ayamid dunya ayyamul 'ashar. Yani 10 Dzulhijjah, qila wala mathaluhunna fi sabilillah, qala wala mathaluhunna fi sabilillah illa rajulun afar wajhahu bit-turab, rawahu Al-Bazzar wa Ibnu Hibban wa Sahih Al-Albani. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan hari-hari dunia dengan hari-hari Asyarah
yang tidak bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seorang laki-laki yang telah memberi wajahnya ini dengan tanah. Ini hadis menunjukkan bahwa keutamaan 10 Dzulhijjah. Di dalam 10 Dzulhijjah terdapat puasa Arafah. Nabi SAW ketika ditanya, beliau mengatakan menghapus satu tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang kelima, keutamaan hari nahar. Apa yang dinamakan dengan hari nahar ini adalah Idul Adha. Nahar itu sembelihan tapi untuk onta. Kepala onta ini gini ya. Taruhlah badan di sini. Kepala di sini. Sembelihannya di sini. Kalau di sini nggak akan bisa nyembelih karena dia tinggi. Tapi sembelihannya itu adalah di pangkal. Sambil berdiri, salah satu tangannya diikat, lalu ditores, kemudian dijalankan. Sehingga dimerobek. Jadi tusuk dulu, kemudian dijalankan. Tapi kalau seandainya kambing, sapi, ditidurkan, kemudian disembelih atau digorok. Nah, hari nahar dinamakan dengan hari nahar karena itulah yang utama dilaksanakan pada hari itu, yakni berkorban. Taib. Pada hari-hari itu juga berkumpulnya induk-induk ibadah. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan walladzi yadhar anna as-sababa fi imtiyazi 10 Dzulhijjah limakan ijtima' ummahat al-ibadah fihi wa as-salatu wa az-zakatu was-salatu was-sadaqatu wal-hajj wa la tati dzalika fi ghairihi. Dinamakan 10 Dzulhijjah ini adalah ijtima' berkumpulnya induk-induk ibadah. Karena di dalam masa ini berkumpul ibadah. Salat, zakat, sedekah atau zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Itu adalah induk-induk ibadah. Apa yang kita lakukan atau amalan apa yang afdal kita lakukan pada hari-hari ini? Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Qalu ya Rasulullah wal jihadu fi sabilillah, qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' bidzalika min syai'. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dari hari-hari lain. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah? Kata beliau, tidak juga di jalan Allah. Berarti kita mengamalkan 10 hari Dzulhijjah ini lebih tinggi nilainya dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan sebagai Imam Ahmad dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani. Amalan yang lain kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pelaksanaan kalau seandainya kita memungkinkan, yakni pelaksanaan umrah pada hari-hari ini. Itu adalah amal yang soleh. Termasuk juga haji. Tanggal 8 dia berangkat, 9, 10 dia pulang. Taib. Di antara amal-amal yang dianjurkan kita mengamalkannya adalah untuk melaksanakan puasa. Ya. Puasa itu menunjukkan bahwa puasa adalah amal soleh yang bisa kita laksanakan pelaksanaannya, dan itu merupakan dasar, hadis ini merupakan dasar bahwa disyariatkannya puasa.
Bukan dia ada dalil khusus untuk puasa, tetapi dia adalah bagian dari amal soleh. Taib. Yang kedua adalah berzikir. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah subhanahu wa la ahabba ilaihi min al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Nabi SAW tidak ada satu hari yang lebih afdal dari hari-hari ini kecuali fa'akthiru fihinna, maka perbanyak di dalam hari-hari itu tahlil, takbir, tahmid. Ibnu Umar juga mengatakan kalau Rasulullah SAW, "Man mata ma min ayamin a'zama 'inda Allah subhanahu wa la ahabba ilaihi wal 'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru fihi min at-tahlil wa takbir wa tahmid." Sa'id bin Jubair dia mengatakan, "Idza dakhalat al-'ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdar 'alaih." Diriwayatkan oleh Tirmidzi, perbuatan Sa'id bin Jubair. Bahwa Sa'id bin Jubair apabila datang 10 Zulhijjah ini, beliau bersungguh-sungguh hatta ma yakadu yuqdaru alaih. Ya, betul-betul dia optimalkan hari-hari tersebut. Ibnu Hajar dia mengatakan di dalam Fath, "Walladhi yadhhar anna as-sabab fi imtiyaz 'ashr Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya salati wa siyami was sadaqati wal hajj wa la ya'ti dzalik fi ghairihi." Beliau mengatakan yang tampak bahwa sebab kenapa 10 Dzulhijjah ini unggul itu disebabkan oleh berkumpulnya induk-induk ibadah di dalam 10 hari itu. Puasa, salat, sedekah dan haji. Taib. Amalan-amalan yang kita lakukan yang tadi kita katakan adalah bertakbir, bertahmid, bertahlil. Imam Bukhari dia mengatakan, "Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-'ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima." Abu Hurairah dan Ibnu Umar pergi dia ke pasar dan dia bertakbir, mereka berdua bertakbir dan orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir dengan takbiran mereka. Beliau juga mengatakan, "Wa kana Ibnu Umar yukabbir fi qubbatihi bimina فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتجي منا تكبيرا." Ibnu Umar dia bertakbir di dalam kemahnya sehingga orang di masjid mendengar dan mereka bertakbir dan orang di pasar pun mendengar mereka bertakbir. Wa kana Ibnu Umar yukabbir bimina tilkal ayyam. Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut. Wa khalfa salawati wa ala firashi. Setelah salat dan di atas firasnya, tempat tidurnya. Wa fi majlisihi wa mumshahu tilkal ayyam jami'an, tilkal ayami jami'an. Dan setiap majlisnya, tempat dia berjalan, dia juga tetap bertakbir. Dianjurkan takbirnya itu dijaharkan, diangkat suaranya, karena itu adalah dasar dari perbuatan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Bagaimana sighat takbir? Lafaz takbir itu seperti apa? Ada beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in
Di antaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Dua tahlil, dua takbir, kemudian walillahil hamd. Jadi ada takbirnya, ada tahlilnya, ada tahmidnya. Walillahil hamd. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, 3 kali di depannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tiga kali takbirnya pertama. Yang ketiga itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Amalan yang dianjur yang lain adalah solat. Dianjurkan kita untuk bersegera datang kepada solat fardu, memperbanyak solat sunat, karena itu adalah di antara amal yang baik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Thauban mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Alaika bi kathratis sujud lillah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka ilaihi biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Rawah Muslim. Perbanyaklah olehmu sujud. Maksud sujud ini apa? Salat sunat. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud karena Allah satu sujud kecuali Allah mengangkat derajatmu dengan sujud itu dan akan menghapus dari dosa-dosamu. Kapan saja boleh kita solat? Boleh solat kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang. Dan ini namanya solat sunat mutlak. Taib. Yang ketiga, puasa. Dianjurkan bagi kita untuk berpuasa karena puasa termasuk amal soleh. Dari Hunbadah ibn Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Rasulullah, dia mengatakan, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Wa yaum Asyura, dan hari Asyura. Wa 3 ayyam min kulli syahr. 3 hari setiap bulan. Maka dianjurkan kepada kita memperbanyak puasa. Karena puasa adalah termasuk bagian dari amal soleh. Kita diperbanyak untuk beramal soleh. Di antara amal soleh adalah membantu orang, bersedekah. Bersedekah merupakan dari amal soleh. Malahan Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khillatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang yang beriman, keluarkanlah, berinfaklah dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepadamu hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada kawan sejati, dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir mereka lah orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqat sadaqatun min mali." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berbanyak membantu orang.
meringankan orang bebannya. Itu adalah bagian amal soleh yang bisa kita amalkan. Termasuk amal soleh adalah kurban. Termasuk kurban karena pada tanggal 10 Dzulhijjah. Namun bagi orang yang ingin berkurban, hendaklah dia memperhatikan satu adab, yakni dia tidak boleh memotong rambutnya dan kukunya semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang keluarkan Imam Muslim dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah," jika kalian telah melihat bulan sabit bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhi," salah seorang di antaramu pengen untuk berkorban, "falyumsik an sya'rihi wa adfari." Hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak mengambil rambutnya, memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Lafaznya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Apa? Berkorban setiap tahun. Oh, kalau nggak mampu nggak. Hukum korban itu sunnah muakkadah. Walaupun sebagian ulama ada berpendapat dia adalah wajib bagi orang yang mampu. Namun yang kuat itu mayoritas ulama memandang adalah sunnah muakkadah. Tahun ini kita mampu, tahun depan kita tidak mampu misalkan, ya enggak. Tapi sebenarnya kalau kita memiliki program, bisa sebenarnya. Bagaimana? Dengan mengumpulkan uang 5.000 setiap hari, itu sudah mendapatkan ya tabungan yang banyak. 5.000 kita siapkan, sementara Allah memberikan rahmat dan karunia kepada kita yang tidak terhitung. Nah, boleh jadi kita berkorban ini bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban, apa arti kurban? Kurban dekat. Orang menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada pertanyaan, bolehkah kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia terbagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, kita ikut sertakan mereka dengan pahala kita. Dengan kita mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli, itu boleh. Tapi yang kedua, kalau kita hanya memberikannya dengan sendiri, bapak kita tidak pernah berwasiat, tidak pernah dia kita ingin jadikan dia nama sendiri, itu tidak ada syariatnya dalam agama ini. Karena Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama Khadijah. Yang ketiga, jika dia bernazar atau jika dia mewasiatkan, wahai nak, kalau kalian berkorban tolong bikin korban khusus untuk saya. Maka itu kita jalankan wasiatnya. Jadi untuk yang sendiri kita melihat di dalam papan tulis Bapak Ahmad dalam kurung almarhum, ya, maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam. Kapan tanggal 1 Dzulhijjah, Minggu atau Senin? Wallahu a'lam, kita lihat. Kalau memang tanggal 15 itu adalah hari Id, maka boleh jadi hari Minggu kita sudah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 10 hari. Hari Selasa itu. Selasa.
Tanggal 15. Sekarang tanggal 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti hari Minggu. Ya, wallahu a'lam. Apakah yang tidak boleh memotong rambut dan kuku selalu satu keluarganya yang berkorban atau kepala keluarga orang yang atas namanya korban itu? Tentu di atas nama kepala keluarga, maka kepala keluarganya aja yang tidak memotong rambut dan kukunya. Wallahu a'lam. Takbir yang nukumandoi itu enggak ada, harus serentak, tetapi hanya cuma mengingatkan. Ya, karena tidak ada kontes takbir. Iya, dia baca, kita baca sendiri. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Penggabungan akikah dengan korban di dalam satu sapi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena sifatnya berbeda. Akikah harus ada. Kalau laki-laki 2 jantan. Kalau laki-laki 2 kambing yang seimbang. Betina-betina, jantan-jantan. Nggak boleh satu kurus, yang satu gemuk. Nggak. Harus seimbang. Lil ghulami syatani mutakafiatan. Wal jariyati syatun. Bagi anak laki-laki 2 kambing yang seimbang. Bagi anak perempuan seekor kambing. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Ya, mudah-mudahan kita lihat bagaimana pengumuman dari pemerintah kita. Wallahu a'lam. Ya. Kalau sekarang sudah diketahui, kalau dahulu belum ada alat komunikasi, bagaimana menentukannya, Pak? Orang sudah wukuf, kita belum puasa. Orang sudah lebaran, baru kita puasa. Coba kita lihat insya Allah nanti keputusan dari pemerintah, dan itu adalah merupakan wewenang dari pemerintah untuk menetapkan itu. Wallahu a'lam. Korbannya adalah daging. Iya, berarti daging. Siapa yang menyembelih sebelum dia sholat, maka itu adalah daging yang dipersembahkannya untuk keluarganya. Kalau begitu jalan keluarnya, hari tasyrik bagi dia, hari pertama bagi kita. Itu disuruh undur. Jangan tanggal 1. Jangan pada hari mereka sholat, tapi hari kedua atau ketiga. Ya, bagaimana kita bagi pengurus masjid atau panitia berikan kepada penjagalnya kulit. Kalau dia kasih itu dalam rangka hadiah boleh. Tapi kalau dia berikan itu karena upah tidak boleh. Karena upah bagian dari jual beli. Udah, korban di situ kasih kepada dia uang. Kasih penjagal ini dari saya nih uangnya. Ya. 50.000 kayak 25.000 atau gimana? Wallahu a'lam. Tapi ada lagi? Ini apa nih? Undangan 2. Ya. Riwayat. Dari riwayat tadi yang kita sebutkan.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasum, bukan tasi', bukan disebutkan di situ tasi', yasumu tis'a Dzulhijjah, 9, bukan tanggal 9, bukan yaum tasi', misalnya yasumu tasi' Dzulhijjah, baru yang ke 9. Tapi kalau tis'a itu adalah 9, maka 9 hari. Wallahu a'lam. Usah berkorban itu sebaiknya di tempat kita berdomisili atau bolehkah di tempat yang lain diyakini diselenggarakan dengan syar'i seperti hiasan dari iman. Hukum asalnya adalah berkorban pada tempat sendiri. Kalau seandainya tempat yang lain dan pelaksanaannya adalah bagus dan bisa juga dilaksanakan, kita melihatnya, itu adalah boleh. Wallahu a'lam. Kita tentu berusaha bagaimana ibadah kita ini diterima dengan baik. Kita haruslah hati-hati dalam pelaksanaan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai FM 95,1 MHz. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.